Saya mau perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. 1. Anggi Anestriani. 2. Kristina Tatuhei. 3. Jamaldi Oktarambang. 4. Muhammad Rizky. 5. Muhammad Farelugra. 6. Raden Ismail Effendi. 7. Reski Anugrah Pratama. 8. Sevara Raisa Ramadan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4, kelas 11 IPA 3. Di sini saya dan teman-teman saya ingin memaparkan materi pembelajaran matematika wajib, yaitu tentang transformasi geometri. Pengertian dan jenis-jenis transformasi geometri. Transformasi merupakan suatu pemetaan titik pada suatu bidang penghimpunan titik pada bidang yang sama. Jenis-jenis dari transformasi yang dapat dilakukan antara lain: 1. Translasi atau pergeseran. 2. Refleksi atau pencerminan. 3. Rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi atau penskalaan. Ilustrasi transformasi geometri. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, ada refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, ada rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, ada dilatasi atau penskalaan. Translasi atau pergeseran. Berdasarkan gambar di samping, segitiga ABC yang mempunyai koordinat titik A 3,9, titik B 3,3, dan titik C 6,3 ditranslasikan min 10, 0 menjadi segitiga A2, B2, C2 dengan A2 min 7,9, B2 min 7,3, C2 min 4,3. Selanjutnya 0 min 13 menjadi segitiga A3, B3, C3 dengan A3 3,min 4, B3 3,min 10, C2 6,min 10. Selanjutnya min 10 min 13 menjadi segitiga A4, B4, C4 dengan A4 min 7,min 4, B4 min 7,min 10, C4 min 4 min 10. Rumus dari translasi atau pergeseran yaitu: berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk mencari nilai translasi dapat digunakan rumus sebagai berikut. P atau titik P sama dengan X, Y ditranslasikan. P sama dengan A, B menjadi P aksen X plus A, Y plus B, di mana A menyatakan pergeseran horizontal dari ke kanan, ke kiri. B menyatakan pergeseran vertikal ke atas plus ke bawah min. Contoh soal translasi. Tentukan bayangan titik A 2,3 oleh translasi T sama dengan 7,8. Pembahasan. Bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T sama dengan 7,8. P 7,8, A 2,3 sama dengan A aksen 2 ditambah 7,3 ditambah 8 sama dengan A aksen 9,11. Bayangan dari titik A oleh suatu transformasi dinamakan A aksen. Dua model yang biasa dipakai, hasilnya akan sama saja, hanya sedikit beda cara penulisan. Sebagai berikut: T AB A X, Y sama dengan A aksen X ditambah A, Y ditambah B. A X, Y T sama dengan AB. A aksen X tambah A, Y plus B. Contoh 2. Bayangan dari titik A 1,2 oleh translasi T sama dengan 1,2 dilanjutkan oleh translasi U sama dengan 3,4. Pembahasan. A 1,2 T sama dengan 1/2. A aksen 1 ditambah 1,2 ditambah 2 sama dengan A aksen 2,4. A aksen 2,4. U sama dengan 3,4. A aksen 2 ditambah 3,4 ditambah 4 sama dengan A aksen 5,8. 2 kali translasi. Contoh 3.
Sediakan suatu persamaan garis lurus Y sama dengan 3X plus 5. Tentukan persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T sama dengan 2,1. Pembahasan. Ada beberapa cara diantaranya. Cara pertama, posisi titik X, Y oleh translasi T sama dengan 2,1 adalah X aksen sama dengan X tambah 2 menjadi X sama dengan X aksen min 2. Y aksen sama dengan Y plus 1 menjadi Y sama dengan Y aksen min 1. Masukkan nilai X dan Y yang baru ke persamaan asal. Y sama dengan 3X plus 5. Y aksen dikurang 1 sama dengan 3. X aksen kurang 2 ditambah 5. Tinggal selesaikan. Ubah lambang Y aksen dan X aksen ke Y dan X lagi. Y dikurang 1 sama dengan 3X min 6 plus 5. Y sama dengan 3X min 6 plus 5 plus 1. Y sama dengan 3X. Cara kedua, ambil dua buah titik dari persamaan Y sama dengan 3X plus 5. Misal, titik A untuk X sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 5. Dapat titik A 0,5. Titik B untuk Y sama dengan 0 menjadi X sama dengan min 5 per 3. Dapat titik B min 5 per 3,0. Translasikan titik A dan B dengan T sama dengan 2,1. A aksen 0 ditambah 2,5 ditambah 1 sama dengan A aksen 2,6. B aksen min 5 per 3 ditambah 2,0 ditambah 1 sama dengan A aksen 1 per 3,1. Buat persamaan garis melalui kedua titik. Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y min 6 per X min 5 sama dengan 1 min 6 per 1 per 3 min 2. Y min 6 per X min 2 sama dengan min 5 per 3. Y min 6 per X min 2 sama dengan 3. Y min 6 sama dengan 3X min 6. Y sama dengan 3X. Cara ketiga dengan rumus yang sudah jadi atau rumus cepat. AX plus BY sama dengan C. Translasi T, P, Q. Hasil AX plus BY sama dengan C plus AP plus BQ. Rumus ini untuk bentuk seperti soal di atas. Jangan terapkan pada bentuk-bentuk yang lain, nanti salah. Y sama dengan 3X plus 5 atau 3X min Y sama dengan min 5 oleh T sama dengan 2,1. Hasil translasinya adalah 3X min Y sama dengan min 5 ditambah 3 dikali 2 ditambah min 1 dikali 1. 3X min Y sama dengan min 5 ditambah 6 dikurang 1. 3X min Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 3X. Saya akan menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan. Segitiga ABC dengan koordinat A 3,9, B 3,3, C 6,3 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi segitiga A2, B2, C2 dan koordinat A2 min 3,9, B2 min 3,3, C2 min 6,3 terhadap sumbu X menjadi segitiga A3, B3, C3 dengan koordinat A3 3,9, B3 3,3, C3 6,3 terhadap titik 0,0 menjadi segitiga A4, B4, C4 dengan koordinat A4 min 3, min 9, B4 min 3, min 3, C4 min 6, min 3. Segitiga ABC dengan koordinat A 3,9, B 3,3, C 6,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2 menjadi segitiga A5, B5, C5 dan koordinat A5 min 7,9, B5 min 7,3, C5
min 10,3 terhadap garis Y sama dengan 1 menjadi segitiga A6, B6, C6 dengan koordinat A6 3, min 7, B6 3, min 1, C6 6, min 1. Segitiga PQR dengan koordinat P 6,4, Q 6,1, R 10,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi segitiga P2, Q2, R2 dengan koordinat P2 4,6, Q 1,6, R2 1,10 terhadap garis Y sama dengan min X menjadi segitiga P3, Q3, R3 dengan koordinat P3 min 4, min 6, Q3 min 1, min 6, R3 min 1, min 10. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan pencerminan terhadap garis X sama dengan A atau Y sama dengan B. X, Y menjadi 2A min X, Y. X, Y menjadi X2B min Y. X pencerminan terhadap sumbu X atau sumbu Y. X, Y menjadi X, min Y. X, Y menjadi min X, Y. Pencerminan terhadap titik 0,0. X, Y menjadi min X, min Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X atau Y sama dengan min X. X, Y menjadi Y, X. X, Y menjadi min Y, min. Terminal refleksi terhadap sumbu X dari X, Y menjadi X, min Y. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, Y menjadi min X, Y. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X dari X, Y menjadi Y, X. Refleksi terhadap sumbu Y min X dari X, Y menjadi min Y, min X. Refleksi terhadap sumbu X sama dengan H dari X, Y menjadi 2H, X menjadi Y. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan K dari X, Y menjadi X, 2K min Y. Contoh soal. Hasil pencerminan garis X min 2Y min 2 sama dengan 0 terhadap sumbu Y dan kemudian diputar dengan R O 0,0,90 derajat adalah pembahasan. Hasil transformasi pencerminan terhadap sumbu Y adalah A, X, Y. Sumbu Y A1, X1, Y1 min X, Y. Sehingga diperoleh X1 sama dengan min X dan Y1 sama dengan Y. Selanjutnya substitusikan kedua nilai yang diperoleh pada persamaan X min 2Y min 2 sama dengan 0. X min 2Y min 2 sama dengan 0. Min X1 min 2Y1 min 2 sama dengan 0. Transformasikan selanjutnya adalah rotasi sebesar 90 derajat berpusat di O 0,0. Substitusikan nilai X1 sama dengan Y2 dan Y1 sama dengan min X2 pada persamaan min X1 min 2Y1 min 2 sama dengan 0. Min Y2 min 2 min X2 min 2 sama dengan 0. Min Y2 tambah 2X2 min 2 sama dengan 0. 2X2 min Y2 tambah 2 sama dengan 0. Jadi hasil pencerminan garis X min 2Y min 2 sama dengan 0 terhadap sumbu Y dan kemudian diputar dengan R O 0,090 derajat adalah 2X min Y tambah 2 sama dengan 0. Rotasi dengan pusat M, N sebesar A. Prinsip pada rotasi dengan pusat P, M, N sebesar A sama dengan rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar A. Arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Yang menjadi pembeda adalah titik pusat rotasinya. Persamaan matrik transformasi rotasi untuk menentukan bayangannya adalah sebagai berikut. Contoh soal. Titik B5 min 1 dirotasikan terhadap titik P 2,3 sejauh 90 derajat searah putaran jarum jam. Tentukanlah bayangan titik B tersebut. Pembahasan.
Dengan demikian X1 sama dengan min 2 dan Y1 sama dengan 0. Jadi koordinat bayangan titik B 5,1 oleh rotasi terhadap titik P 2,3 sejauh 90 derajat searah jarum jam adalah B min 3,0. Seperti penjelasan di sampingnya, X1 Y1 sama dengan 0 min 1 1 0 dikali X min A Y min B plus A B. X1 Y1 sama dengan 0 min 1 1 0 5 min 2 min 1 3 tambah 2 3. X1 Y1 sama dengan 0 min 1 1 0 min 3 min 4 tambah 2 3. X1 Y1 sama dengan min 4 min 3 ditambah 2 3. X1 Y1 sama dengan min 2 0. Jika garis X2Y sama dengan diputar sejauh 90 derajat terhadap titik 2,4 berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah persamaan bayangannya. Pembahasan. X, Y sama dengan 0, 1, min 1, 0. X min 2, Y min 4 plus 2, 4 sama dengan X1 Y1 sama dengan 4 min Y X min 2 ditambah 2 4. X1 Y1 sama dengan 6 min Y X plus 2. Dengan demikian maka X1 sama dengan 6 min Y sama dengan lebih besar Y sama dengan 6 min X1. Y1 sama dengan X tambah 2 sama dengan lebih besar X sama dengan Y1 min 2. Dengan mensubstitusikan X sama dengan Y1 2 dan Y sama dengan 6 min X pada persamaan garis diperoleh Y1 min 2 min 2 6 min X1 sama dengan 5. Y1 min 2 min 12 plus 2X1 sama dengan 5. 2X1 plus Y1 sama dengan 5 tambah 2 tambah 12. 2X plus Y1 sama dengan 19. Jadi persamaan bayangan garis X min 2Y sama dengan 5 oleh rotasi sejauh 90 derajat terhadap titik 2,4 berlawanan arah putaran jarum jam adalah 2X plus Y sama dengan 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Ismail Effendi dari kelas 11 IPA 3 yang menjelaskan materi tentang rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Dasarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam. Jika arah perputaran rotasi suatu benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk adalah min alfa. Hasil rotasi suatu objek tergantung dari pusat dan besar sudut rotasi. Perputaran atau rotasi pada bidang datar ditentukan oleh 1. Titik pusat rotasi, 2. Besar sudut rotasi, 3. Arah sudut rotasi. Perhatikan perubahan letak kedudukan segitiga yang diputar sebesar 135 derajat dengan pusat O 0,0 pada gambar di bawah ini. Mendapatkan hasil rotasi dengan cara menggambarnya terlebih dahulu akan sangat tidak efektif. Ada cara lain yang dapat digunakan untuk menentukan hasil objek hasil rotasi, yaitu dengan menggunakan rumus transformasi geometri untuk rotasi. Simak lebih lanjut rumusnya pada pembahasan berikut. Rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar alfa. Rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar alfa derajat akan memutar titik koordinatnya sebesar alfa berlawanan arah jarum jam. Untuk mendapatkan titik bayangan dapat menggunakan persamaan untuk transformasi rotasi berikut. A 1 sama dengan A1 alfa B1 sama dengan cos alfa sin alfa min sin alfa cos alfa A B. Berikut ini adalah bayangan dan matriks yang bersesuaian dengan rotasi P, X, Y. P 1 X 1
90 derajat. RO bayangan min Y, X matriks O min 1 1 O. Rotasi dengan pusat M, N sebesar alfa. Prinsip pada rotasi dengan pusat P, M, N sebesar alfa sama dengan rotasi dengan pusat O, 0,0 sebesar alfa. Arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Yang menjadi pembedaan adalah titik pusat rotasinya. Persamaan matriks transformasi rotasi untuk menentukan bayangan adalah sebagai berikut. Baiklah, perkenalkan, nama saya Syahriza Ramadan. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan dilatasi. Dilatasi atau yang disebut juga dengan pembesaran atau pengecilan suatu objek. Jika transformasi pada translasi, refleksi, dan rotasi hanya mengubah posisi benda, maka dilatasi melakukan transformasi geometri dengan merubah ukuran benda. Ukuran benda hasil dilatasi dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuai atau tergantung pada skala yang menjadi faktor penggalinya. Dilatasi titik A, B terhadap pusat 0 dengan faktor skala M. Matriks dilatasi titik A, B terhadap pusat 0 dengan faktor skala M adalah sebagai berikut. Contoh soal. Tentukanlah bayangan titik P min 6,3 oleh dilatasi terhadap titik pusat 0 dengan faktor skala min setengah. Pembahasan. Nah, bisa dilihat penjelasannya tuh kalau X itu kan X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 3/2. Jadi bayangan titik P min 6,3 akan didilatasikan terhadap titik pusat 0 dengan faktor skala min 1/2, maka didapatkan hasilnya adalah 3, min 3/2. Lanjut. Dilatasi titik A, B terhadap titik pusat P, K, L dengan faktor skala M. Matriks dilatasi titik A, B terhadap titik pusat P, K, L dengan faktor skala M adalah sebagai berikut. Contoh soal. Tentukanlah bayangan titik P 2,-1 oleh dilatasi terhadap titik pusat A 3,4 dengan faktor skala min 3. Pembahasan dapat dilihat sebagai berikut. Dengan demikian, X1 sama dengan 6 dan Y1 sama dengan 19. Jadi titik bayangan P atau 2,-1 didilatasikan terhadap titik pusat A 3,4 dan mendapatkan hasil 6/19 atau P1 6,19. Lanjut. Contoh soal komposisi transformasi geometri. 1. Bayangan titik B 4,8 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi 0,5 adalah. Pembahasan. Konsep dilatasi itu jika titik X, Y didilatasikan dengan titik pusat dan faktor skalanya itu K, maka bayangan titiknya berada di koordinat Kx, Ky. Kalau konsep refleksi itu jika titik X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titiknya berada di koordinat X, Y. Untuk itu dapat dibuat skema dari proses refleksi itu terhadap sisi sumbu X sebagai berikut. B 4,8 menjadi B1 4,8. Selanjutnya didilatasikan 0,5 terhadap titik B sebagai berikut. B1 kan 4,8 didilatasikan menjadi P1 12
dikali 4, 12 dikali min 8. Maka hasilnya itu akan menjadi 2, min 4. Jadi koordinat bayangan titik B adalah 2, min 4. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Dilatasi berpusat 0,0 dengan faktor berskala K dari X, Y ialah Kx, Ky. Dilatasi berpusat 0,0 dengan faktor berskala K dari X, Y ialah Kx kurang A tambah A, K Y kurang B tambah B. Ketahui koordinat titik T ini 1,5 T 1,5. Bayangan titik T oleh transformasi yang diwakili oleh matriks min 4/2 3/1 dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan 8 adalah pembahasan bawah ini. Bayangan kurva Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 3 jika ditermakan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat 0 dan faktor skala 3 adalah pembahasan di bawah ini.